Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Liars Club Andre Macan and partner Lau Film. Para pemirsa, hari ini kita kedatangan tamu dan alhamdulillah kita juga lagi cari-cari narasumber satu ini karena narasumber satunya itu sudah kami gali keterangan soal demo atau unjuk rasa di Kejati kasus Pasar Cinde. Bung, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Bung ini kawan-kawan demonstran yang malang melintang, yang memang konsisten mengangkat isu-isu persoalan publik, persoalan korupsi, persoalan kejahatan yang dilakukan oleh baik itu para pejabat dan lain-lainnya, kemudian persoalan hukum yang mandek, Bung ya. Siap. Bung ini namanya Dian HS. Apa HS tuh, Bung? Ya, Dian Herman saja. Ini Herman. mempersingkat jangan terlalu panjang. Oh iya, buat Dian. AHS saja. Dian HS ya. Nah, Bung ini, aku panggil Bung enggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, siap. Nah, Bung ini dia punya lembaga lembaga apa, Bung? Pemerhati situasi terkini. Pemerhati situasi terkini. Jadi salah satunya menjalankan tugas pengawas, Lembaga kontrol sosial. kontrol sosial dan lain-lain. Nah, waktu itu kami pantau, Bung, lembaga pemerhati situasi terkini. Jadi disingkat PST. PST. Jadi kawan-kawan PST ini beraliansi, bergabung dengan pergerakan pemuda Peduli Pasar Cinde. Peduli Pasar Cinde Ya, betul. aksi di Kajati. Nah, kami dapat kontak koordinator dari pimpinan lah dari pergerakan pemuda Pasar Cinde itu, Bung Syekh. Kami minta gali keterangan di sini kan. Rasanya kurang ini, Bung. Kurang lengkap. Kalau tidak, Bung juga yang kami tanya-tanya soal aksi kemarin kan. Siap. Agar lebih terang benderang publik melihat apa nih apa yang didemo oleh kawan-kawan ini di Kajati soal kasus Pasar Cinde. Nah, aku tuh bertanya, Bung, kenapa kalau bahasa Indonesianya itu peduli dengan kasus Pasar Cinde ini? Baik, terima kasih. Mungkin suatu kehormatan bisa diundang di podcast Andre Macan Partner. Ya, terima kasih. Saya Dian HS selaku Ketua Umum Pemerhati Situasi Terkini. Kemarin menggelar aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terkait dugaan korupsi mangkraknya Pasar Cinde. Kita kemarin memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi dalam mengungkap kasus yang ada di wilayah hukum Sumatera Selatan. Bentar, Bung, nanti kita masuk ke situ. Isi dari kasus kita akan masuk. Pertanyaan aku tuh sederhana, Bung. Iya kan banyak nih masyarakat tahu soal Pasar Cinde tapi tidak melakukan dorongan, aksi dan lain-lain. Nah, sederhana. Kenapa Bung peduli nih dengan kasus Pasar Cinde ini? Pasar Cinde itu salah satu ikon kota Palembang. Karena itu termasuk cagar budaya pada saat itu. Iya. Ya kan? Ada dua di Indonesia ini. Satu di Malang, satu di Palembang, Sumatera Selatan. Pasar yang membentuk ikon cagar budaya. Kebanggaan Palembang. Kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, dan di situ juga banyak pedagang yang pikuk mencari kehidupan di situ. Pasar Cinde pada kala itu. Ya kan? Dan pasar yang unik ya. Kalau maksudnya unik. kalau kita nyari barang-barang tuh ada tuh lah di Pasar Cinde itu. Ya, mana ya? Pasar Cinde itu memang luar biasa, tradisionalnya ada di situ. Lengkap Pasar Cinde itu. Kita menyayangkan pada saat itu pemerintah Sumatera Selatan melakukan pembongkaran dengan mengiming-imingi pedagang, memberikan bahwasannya itu akan dijadikan pasar modern. Betul kan? Itu akan dijadikan pasar modern. Padahal itu kalau direnovasi, diperbaiki,
dibagusi lagi pasar itu lebih membawa nama Sumatera Selatan lebih terangkat lagi karena itu cagar budaya, Bung. Sedikit banyak tadi Bung sebut pemerintah membongkar, ada terbukti dengan ditetapkan mantan gubernur itu sebagai tersangka ya. Ya, walaupun patut melakukan azas praduga tak bersalah. Tapi kan ketika sudah jadikan tersangka, kan para penegak hukum pasti punya dua alat bukti ya, menetapkan tersangka. Oh, artinya peduli itu bahwa karena itu cagar budaya, kemudian karena situ banyak pedagang, karena itu gedung yang nomor di Indonesia ini cuma ada dua, di Malang atau Semarang ya, dan di Palembang itu dirobohkan. Jadi makanya kawan-kawan lembaga pemerhati situasi terkini marah ya terhadap itu, akhirnya peduli mendorong itu ya. Nah, yang kedua, pertanyaan itu Bung, di dalam aksi itu kan kami sorot, kami pantau di media sosial ataupun di TikTok ya, masuk di TikTok itu bahwa minta pada Kejati yang sudah dipanggil saksi itu minta ditetapkan tersangka ya. Kenapa itu Bung? Ya, kita memantau kasus ini tidak mungkin hanya di 5 orang itu saja. Karena sudah 74 saksi yang sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ada nama satu, nama yang kami anggap ini yang diduga terlibat dalam kasus mangkraknya Pasar Cinde. Iya, tersebut ini ya yang disebut kemarin tuh mantan Wagub ya. Iya. Pak IM ya. Iya. Kami menduga mantan Wagub pada kala itu kami menduga terlibat. Karena tidak mungkin berhenti sampai di mantan gubernur dan wali kota saja dan 5 orang tersangka itu. 74 saksi yang dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ada nama mantan Wagub ini sudah 2 kali dipanggil. Sudah 2 kali dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Maka dari itu kami dari Lembaga Kontrol Sosial mengawal kasus ini. Sejauh mana pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mampu mengungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus mangkraknya Pasar Cinde. Kami menduga kasus Pasar Cinde ini bukan hanya di 5 orang. Kami menduga ini kasus korupsi berjamaah, Bung. Ya kalau di pembicaraan di warung kopi sama media sosial kan banyak nih yang dibicarakan ya. Ada misalnya waktu itu kami gali juga, kami dapat ada ketua Pansus DPRD Sumsel yang sekarang Bupati Empalawang ya. Ada lagi yang mantan ketua BPN kota ya, waktu zaman Pak Harno waktu itu ya, sekarang Bupati di Morenin. Ada lagi orang-orang lainnya ya, Kadis Pemda dan lain-lain. Dan itu sudah semuanya dipanggil saksi, Bung ya? Sudah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Diminta keterangan. Mungkin pemerhati situasi terkini dengan kawan-kawan pergerakan pemuda Pasar Cinde menantang Kejati ini berani tidak ya membongkar kasus ini. Mungkin itu ya tugas dari kawan-kawan ya. Jadi gini, Bung. Kami berharap Kejati punya keberanian. Kenapa? Karena pada saat 5 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka ini, itu orang sudah menjadi orang sipil, Bung. Sudah tidak punya jabatan wewenang lagi. Seperti mantan gubernur Sumatera Selatan tidak lagi menjabat gubernur. Kemudian mantan wali kota Palembang tidak punya jabatan lagi, sudah menjadi masyarakat sipil. Nah, kami berharap itu kenapa kami melakukan aksi, kami berharap Kejaksaan Tinggi mampu mengungkap dugaan keterlibatan mantan gubernur Sumatera Selatan kala itu. Ya, karena mampukah, beranikah pihak Kejaksaan Tinggi mengungkap? Karena saat ini mantan wakil gubernur Sumatera Selatan itu menjabat menjadi DPR RI, Bung. Nah, kita berharap jangan sampai hukum ini, pengungkapan kasus ini berhenti karena kalah dengan satu jabatan dan kekuasaan. Itu karena yang kita harapkan. Karena bukan jadi rahasia umum lagi. Kebanyakan itu kalau ada jabatan biasanya nggak mau pihak PH ini. Kebiasaan gitu ya. Kalau nggak ada jabatan lagi baru ya. Tapi kan kalau persoalan hukum ini kan dia harus
sama kan? Iya. Nah, ada jabatan, tidak ada jabatan, kalau dia bersalah ya harus berani Tetap. Itulah simbol hukum itu. Kenapa simbol hukum itu? Kenapa timbangan itu harus tegak lurus? Matanya harus ditutup. Iya. Artinya simbol keadilan itu tidak memandang bulu, Bung. Kenapa harus ditutup matanya? Ya karena ditutup mata itu artinya tidak melihat pangkat, jabat dan golongan. Ketika dia melakukan kesalahan, terbukti melakukan kesalahan, boleh dilakukan penindakan. Iya. Itu simbol keadilan itu ditutup, harus ditutup matanya. Nah, kita sekarang ini memandang mata simbol keadilan itu yang dulunya ditutup sekarang terasa sudah dibuka, Bung. Karena sudah pilih-pilih, Bung. Sudah tidak lagi seperti yang dulu. Yang salah tetapkan salah, yang benar. Sekarang enggak. Pilih-pilih, Bung. Tapi PST tetap masih berharap dan yakin kawan-kawan di Kejati atau penyidik atau APH itu berani lah ya mengungkap ini ya. Itu, Bung. Itulah kami kemarin melakukan aksi memberikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena sudah berhasil walaupun sudah jalan sudah lama ya, 7 tahunan. Penyidikannya sudah jalan 2 tahun kalau nggak salah. Dari penyidikan meningkat menjadi penyidikan sampai penetapan tersangka sudah jalan 2 tahun. Artinya pihak Kejati punya kemampuan, punya keberanian dan mungkin juga mengumpulkan selama 2 tahun mengumpulkan alat bukti kan. Tapi kami memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan karena kasus Pasar Cindi ini sudah mulai terang benderang, sudah mulai terungkap siapa-siapa yang terlibat itu, Bung. Karena Bung dan kawan-kawan lain zaman dulu tuh kan juga mendorong persoalan Pasar Cindi ini jangan dirobah, jangan dibongkar, jangan dirobohkan. Tapi kan apa daya misalnya kita tidak ada punya wewenang kekuatan untuk menetapkan orang tersangka ya. Kita pikir tidak ada yang salah di situ karena tidak kati apa tuh dia diangkat jadi tersangka ya. Tiba-tiba pas sekarang sudah 7 tahun tersangka. Artinya perjuangan Bung dan kawan-kawan lain terbukti bahwa memang salah kan? Iya. Itu kan dari awal juga sebelum dilakukan pembongkaran kita sudah melakukan penolakan. Mulai dari melakukan aksi, mulai dari melayangkan surat somasi. Bung Andre Macan juga melayangkan surat somasi ke Gubernur Sumatera Selatan menyatakan bahwasanya jangan sampai dilakukan pembongkaran karena itu cagar budaya itu kan. Tapi alhamdulillah walaupun lama ya akhirnya kan terbongkar ya. Iya, tapi apalah dayanya kita rakyat ini yang bersuara ketika dikalahkan oleh kekuasaan kala itu akhirnya suara kita, surat kita akhirnya dibungkam. Tapi tak pernah kenal lelah ya, walaupun keadaan seperti itu, sebuah lembaga kemudian yang punya hati nurani berkewajiban lah ya untuk ngontrol. Mungkin nih gabungnya untuk ngontrol, mengingatkan, untuk melaporkan. Kira-kira seperti Bung ya? Ya, inilah tugas kita sebagai lembaga kontrol sosial. Kita memantau terus pergerakan dan ini penetapan tersangka ini. Seterusnya kita mendorong pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar supaya mengungkap siapa-siapa yang diduga terlibat dalam kasus mangkraknya Pasar Cindi ini. Kemudian mantan wakil gubernur Sumatera Selatan sudah 2 kali ditetapkan tersangka. Dan kami tegaskan juga, Bung, mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi lagi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, memberikan dorongan semangat kepada kawan-kawan APH untuk selanjutnya untuk meningkatkan status saksi menjadi tersangka karena ada dugaan kuat yang kami miliki juga ada data-data yang kami miliki nanti kita sampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apa yang kita punya itu, Bung. Oh, ngomong-ngomong ini kan di media sosial atau di Kejati kemarin kan sudah diberikan pernyataan sikap ya terhadap beberapa tuntutan. Nah, mungkin bisa di sini diungkap lagi, Bung, apa nih tuntutan dari kawan-kawan aksi waktu itu? Tuntutan kita kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tidak banyak. Kemarin kita meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, terutama kasus Pasar Cindi ini untuk mengungkap terang benderang tadi. Kemudian untuk meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk mendalami peran dari keterlibatan mantan diduga terlibat di peran dugaan keterlibatan mantan wakil gubernur Sumatera Selatan itu. Kemudian kalau memang terbukti terlibat,
ya kami meminta kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera menetapkan. Selatan berani untuk menetapkan tersangka. Oke. Itu Bung, itu tuntutan kami kemarin Bung. Karena menurut pandangan kami mantan wakil gubernur Sumatera Selatan sudah 2 kali kan sudah dipanggil bolak-balik di pihak di Kejati Sumatera Selatan. Tapi kalau kami dan mungkin publik berharap bukan hanya Pak mantan Wagub ya, tapi kan ada yang lain itu ya. Iya, itulah makanya satu persatu Bung. Setelah ini kita memiliki juga data dan fakta yang kita punya dari sebagai lembaga kontrol sosial yang kita miliki berupa data, ya kita nanti satu persatu. Kalau semuanya harus kita ungkap, mungkin pihak Kejati ini kan, jadi satu dulu kita minta mendorong untuk dugaan keterlibatan mantan wakil gubernur ini satu. Nanti setelah selesai kita akan terus kita pantau Bung. Siapa lagi yang diduga terlibat, nanti kita aksi juga lagi. ini ya, pembuktian kawan-kawan APH atau penyidik di Kejati untuk berani ya, yang orang masih ada jabatan berani tidak dia untuk jadikan tersangka kalau itu salah ya. Nah, yang terakhir Bung, tadi sudah disebut ini minggu depan atau selanjutnya terus melakukan kontrol dan aksi kembali ya, Bung ya. Nah, kami Bung tidak menutup kemungkinan kami tidak akan berhenti kalau kasus mangkraknya Pasar Cide ini tidak diungkap secara terang benderang, Bung. Kami tidak akan berhenti. Nanti insya Allah dalam waktu dekat, kalau umur kita panjang, kita akan melayangkan surat pemberitahuan aksi di Polrestabes Kota Palembang untuk melakukan mungkin kalau nggak hari Senin, hari Selasa kita akan aksi. Itu, Bung. Ada laporan juga ya sudah dikirimkan ke Kejati ya? Laporan kawan-kawan mungkin menanyakan laporan itu juga ya? Kemarin kan sudah kita masukkan juga laporan. Hari ini kita memberikan laporan tambahan, terus mempertanyakan terkait sudah sejauh mana perkembangan laporan kita kemarin, dan kita juga memberikan data tambahan di pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, mendorong kawan-kawan aparat penegak hukum bahwasanya jangan takut untuk mengungkap siapa yang terlibat, karena kami siap di garda terdepan dalam memerangi korupsi yang ada di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Oke lah pemirsa, kalau ngobrol ini waktu ini tidak terasa. Sudah hampir 20 menitan kita ngobrol dengan Bung Dian HS. Kami dari podcast Liars Club Kabar dari Cinde hanya mengabarkan, silakan masyarakat menganalisa, silakan masyarakat mengambil kesimpulan. Nanti jumpa lagi di Liars Club, di podcast Liars Club Kabar dari Cinde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.